Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sudut lagi. Namun kali ini kita akan belajar hubungan antar sudut. Yang pertama, sebelum kita belajar tentang hubungan antar sudut, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga nanti apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita mulai materi hubungan antar sudut. Mempunyai dua sudut berpelurus. Jadi seperti yang dapat kalian lihat, sudut berpelurus itu merupakan sudut yang ini. Jika kita jumlahkan sudut X dengan sudut Y, maka total sudutnya adalah 180 derajat. Contohnya, saya mempunyai sudut AOCB. Ini ada sebuah sudut di mana sudut AOB itu besarnya 60 derajat. Kemudian ditanyakan berapakah besar sudut BOC. BOC yang mana? Ini ya. Berarti ini yang ditanyakan. Berapakah ini besarnya? Nah, karena kita belum tahu dan kita bisa melihat bahwa sudut AOC ini merupakan sudut berpelurus. Jika digambarkan seperti ini. Ini merupakan sudut berpelurus. Sehingga karena berpelurus, maka nanti kita bisa menulis bahwa sudut AOB ditambah sudut BOC totalnya harus 180 derajat ya, karena berpelurus. Di sini kita mempunyai sudut AOB-nya adalah 60 derajat. Berarti kita tulis 60 derajat ditambah sudut BOC-nya belum tahu. Totalnya 180 derajat. Sehingga sudut BOC itu sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan 60 derajat, ya kan? Kita kurangi dengan sudut AOB-nya. Berarti sudut BOC ketemu berapa? 120 derajat. Nah, sehingga ini besar sudutnya adalah 120 derajat. Mudah ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Dua sudut berpenyiku. Nama lain dua sudut berpenyiku itu adalah dua sudut komplementer. Intinya ada dua sudut, di sini sudut X dan sudut Y. Jika dijumlah besar sudutnya adalah 90 derajat. Berpenyiku adalah sudut siku-siku ya. Kalian kan sudah tahu bahwa sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh, saya mempunyai sudut DOE 60 derajat besarnya dan ditanyakan berapakah sudut EOF-nya. Ternyata jika kita melihat dua sudut ini itu merupakan sudut yang berpenyiku atau komplementer. Sehingga kita bisa menulis bahwa sudut DOE kita tambah dengan sudut yang ini, kita tambahkan dengan sudut EOF-nya. EOF-nya itu besarnya adalah 90 derajat. Dan kita tahu bahwa sudut DOE itu besarnya 60 derajat. Berarti kita tambahkan, karena EOF-nya belum tahu, maka kita tulis tetap sama dengan 90 derajat. Berapakah sudut EOF-nya? Berarti 90 derajat kita kurangi berapa? 60 derajat. Jadi sudut EOF-nya ketemu 30 derajat. Nah, ini besar sudutnya ketemu 30 derajat. Sangat mudah. Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk yang ketiga. Dua sudut bertolak belakang. Nama lainnya adalah dua sudut yang saling vertikal. Ingat, jika dua sudut ini merupakan dua sudut yang bertolak belakang, maka besar sudutnya itu pasti sama. Contoh, jika di sini nanti besar sudutnya 60 derajat, maka di sini juga nanti besarnya harus 60 derajat. Untuk soalnya adalah diketahui sudut
AOD 30 derajat. Ditanyakan berapakah sudut BOC-nya, berarti ini ditanyain berapa besarnya. Karena kita tahu bahwa dua sudut bertolak belakang, bahwa kita tahu sudut AOD ini bertolak belakang dengan sudut BOC, sehingga besar sudut AOD itu sama dengan besar sudut BOC. Berapa berarti besar sudut BOC? Kita tahu besar sudut AOD-nya 30 derajat. Maka besar sudut BOC-nya juga 30 derajat. Paham ya? Sangat mudah sekali. Yang keempat adalah dua sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap itu yang bagaimana? Yang ini. Di sini sudut X itu sehadap dengan sudut Y. Sudut sehadap itu hanya berlaku jika ada dua garis yang saling sejajar, kemudian dia dipotong oleh satu garis transversal. Siapakah garis transversalnya? Di sini saya namai dengan garis N ya. Nah, di sini garis N itu berfungsi sebagai garis transversal yang memotong garis sejajarnya si L dan si garis M. Nah, di sini jika ada dua sudut yang sehadap, maka besar sudutnya itu sama besar. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh, saya mempunyai suatu sudut seperti gambar ini. Diketahui sudut AEC-nya adalah 30 derajat. Pertanyaannya, berapakah sudut DFB? Sudut DFB itu yang mana? Nah, ini. Sudut DFB itu yang mana? Berarti ini nanti besarnya 130 derajat juga dong, karena sehadap. Materinya kita kan baru materi sudut sehadap. Bukan, kita perlu melihat sehadap itu dia harus menghadap ke arah yang sama kayak gini. Lah, yang sudut AEC dia kan menghadapnya ke sana, ya kan? Sedangkan sudut DFB menghadapnya ke sana, bertolak belakang sekali. Sehingga bagaimana penyelesaiannya? Maka kita cari sudut sehadap di garis yang lain. Ya. Di sini ternyata sudut DFB, di sini kita punya sudut DFB itu ternyata sehadap, karena sehadap berarti besarnya sama, berarti saya pakai sama dengan ya. Sehadap dengan sudut CEF. Nih, sudut CEF yang ini. Ternyata sudut ini, sudut DFB-nya sejajar dengan sudut CEF. Besar sudutnya nanti harus sama. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa sudut AEC itu berpelurus dengan sudut CEF. Sehingga karena berpelurus, maka bisa ditulis sudut AEC ditambah sudut CEF itu besarnya adalah 180 derajat karena yang ini berpelurus. Paham ya? Karena nanti sudut AEC-nya sudah diketahui 130 derajat, sedangkan sudut CEF-nya kita belum tahu, berarti kita tulis tetap nilainya adalah 180 derajat. Dari sini kita bisa tahu bahwa sudut CEF itu merupakan 180 dikurangi 130 derajat. Berarti sudut CEF-nya ketemu berapa? 50 derajat. Di sini sudut CEF ketemu 50 derajat. Karena sudut CEF, kita kembali ke sini lagi. Karena sudut CEF itu sama dengan sudut DFB, sedangkan sudut CEF besarnya 50 derajat, berarti kita bisa mendapatkan sudut DFB sama dengan besar sudut CEF. Maka besar sudut DFB itu adalah 50 derajat. Sampai sini bisa dipahami ya? Sangat mudah. Seperti biasa anak-anakku, seperti kelas-kelas sebelumnya, untuk menguji pemahaman kita, sekarang kita akan latihan soal dulu. Oke, yang pertama saya mempunyai sebuah soal. Di sini diketahui bahwa sudut AOD-nya nilainya 4x. Kemudian sudut DOC-nya nggak ada nilainya, tapi di sini ada tanda siku-siku. Berarti kalau ada tanda siku-siku, besar sudutnya berapa? 90 derajat. Dan sudut COB-nya adalah 5x. Pertanyaannya, tentukan besar sudut COB. Ini yang ditanyain nanti. Dan yang kita tahu, kok ada x-nya Bu, berarti bagaimana cara nyarinya? Kalau ada x-nya, berarti nanti kita bisa nyari
Dari bantuan apa? Nah, kita perhatikan. Ternyata sudut AOD, sudut DOC, dan sudut COB itu kalau digabung membentuk sudut apa ini? Apa? Berpelurus. Oke, jadi kalau berpelurus nanti totalnya harus berapa? 180 derajat. Berarti bagaimana penyelesaiannya? Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa sudut AOD ditambah sudut DOC ditambah sudut COB totalnya adalah 180 derajat. Di sini sudut AOD-nya udah diketahui berapa? 4x. Berarti kita tulis 4x ditambah sudut DOC. DOC-nya berapa? 90 derajat. Kemudian ditambah sudut COB-nya. COB-nya berapa? 5x sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada, kalian pasti udah belajar aljabar ya. Berarti jika ada suku yang sejenis maka kita bisa jumlahkan. Di sini ada 4x sama 5x. 4x ditambah 5x berapa? 90 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 9x-nya kita bisa mencari dari mana? Dari 180 derajat kita kurangi dengan 90 derajat. Berarti nilai 9x sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat berapa? 90 derajat. Berarti nilai x-nya adalah 90 derajat kita bagi dengan 9, maka nilai x-nya ketemu 10 derajat. Ini baru nilai x. Pertanyaannya, berapakah besar sudut COB? Jadi, nah nih, sudut COB itu di situ nilainya berapa ya? 5x. Di sini kita tahu bahwa nilai x-nya sudah ketemu 10 derajat. Berarti kita bisa tulis 5 dikali 10 derajat. 5 kali 10 berapa? 50 derajat. Sehingga besar sudut COB adalah 50 derajat. Paham ya? Sangat mudah. Kemudian, biar paham lagi, kita lanjut soal yang kedua. Nah, sekarang jika kalian lihat, jika kalian simak, sudut AOB dan sudut BOC ini membentuk sudut apa? Dua sudut ini saling berpenyiku sehingga membentuk sudut siku-siku. Karena membentuk sudut siku-siku, berarti nanti kita bisa menjawab bahwa sudut AOB ditambah sudut BOC totalnya harus 90 derajat. Karena tadi ini katanya berpenyiku atau komplementer. Nah, sudut AOB-nya udah diketahui belum? Sudah. Berapa? 4x min 10. Bu, ada x-nya lagi, gak apa-apa, nanti bisa dicari. Terus ditambah sudut BOC-nya berapa? 3x min 5, tulis aja apa adanya. Karena di total, karena berpenyiku, dia totalnya harus 90 derajat. Tulis aja 90 derajat. Sama kayak yang tadi, yang namanya aljabar, jika dia sejenis atau sesuku, maka kita bisa jumlahkan. Di sini ada 4x ditambah 3x berapa? 7x. Kemudian ada min 10 dikurangi 5. Berapa? Hutang 10, hutang lagi 5. Berarti jadinya min 15 sama dengan 90 derajat. Berarti nilai 7x-nya berapa? Berarti 90 derajat kita tambahkan dengan 15. Ya. Berarti 7x sama dengan 90 ditambah 15 berapa? 105 derajat. Sehingga nilai x-nya adalah 105 derajat kita bagi dengan 7. Nilai x-nya ketemu berapa? 15 derajat. Tentukan nilai x. Jadi nilai x-nya adalah 15 derajat. Sangat mudah. Oke anak-anak, seperti yang kalian telah simak, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas untuk menguji pemahaman kalian. Seperti biasa, tugas nanti akan dikumpulkan maksimal H-1 sebelum les berikutnya, atau lebih tepatnya besok Sabtu ya, terakhir pengumpulan. Ingat, absensi itu sesuai kalian mengerjakan tugas. Jadi jika tidak mengerjakan tugas, saya anggap tidak hadir walaupun kalian menyimak video. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa. Tetap semangat, tetap latihan soal, tetap belajar selalu. Semoga apa yang kalian harapkan bisa dikabulkan. Dan marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.